Ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Baik, selamat pagi, siang, ataupun kapan Anda mendengarkan ibadah online ini. Kita bersyukur kita bisa lagi mengikuti ibadah online. Saya percaya kita sama-sama semangat. Amin. Ya, kita akan melanjutkan jadi bahasan tema kita, apa yang Tuhan berikan dan Tuhan tuntun buat kita, yaitu dedikasi dari minggu lalu. Ya, sebab itu hari ini, minggu lalu kita belajar tentang kuasa hidup berdedikasi. Dan Anda tahu bahwa kehidupan yang dipulihkan membutuhkan dedikasi.
dedikasi hidup. Amin. Dan sekarang kita akan belajar, kita melihat tuntunan Tuhan tentang sikap hati dedikasi. Apa sih sikap hatinya? Ya, jadi kita bukan hanya sekedar, wah saya mau dedikasi, bukan hanya istilah, tetapi hati kita benar. Yuk kita memulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari yang Tuhan berikan. Kami tahu hari ini bukan juga hari yang biasa-biasa. Akan ada tuntunan Tuhan, karena kami berjalan di dalam kemurahan Tuhan. Kami berjalan di dalam pemulihan Tuhan. Dan hari lepas hari kami tahu ketika hati kami terus terpaut, terhubung dengan Engkau, pemulihan akan semakin nyata dalam hidup kami, terlepas apapun keadaan di dunia ini. Kami mau siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, bukan dari manusia tapi dari Tuhan, dan biar Roh Kudus bekerja di dalam kami sehingga apa yang disampaikan menjadi sangat personal, sangat pribadi, dan juga Roh Kudus yang menjelaskan secara tuntas kepada kami semua, sehingga Tuhan dipermuliakan, karyamu dinyatakan. Terima kasih, dalam Yesus kami berdoa. Mari kita yang siap katakan, amin. Oke, minggu lalu kita sudah melihat bagaimana ini adalah semua tuntunan, dimulai daripada Tuhan mau memberikan terobosan kepada kehidupan kita, sehingga pintu-pintu terbuka. Tetapi butuh sesuatu, hal yang Tuhan mau tuntun ataupun langkah-langkah yang terarah. Karena di dalam pertempuran, ya kita tahu kehidupan dunia ini seperti bertempur, tetapi kemenangan sudah ada sama Tuhan. Namun di dalam pertempuran senantiasa selalu ada koordinasi. Ya, nggak sembarangan, sana sini. Dan Bapak Ibu, ya Anda semua yang mendengarkan kebenaran dan mengikuti kita di RM, ya, Restoration Ministry ini, ya, kita adalah bagian yang ditentukan Tuhan. Ingat, di dalam pertempuran bukan kita saja, tapi banyak sekali umat Tuhan. Dan Tuhan dalam pertempuran ada bagian orang-orang yang mungkin ya bertugas sebagai, kalau di dalam sepak bola misalkan ya, ada sebagai penyerang, ada yang sebagai bertahan. Nah, tergantung dari mana posisi kita, dan mereka punya taktik khusus. Demikian juga saat ini Tuhan yang menempatkan Anda dan saya di RM, Tuhan memberikan tuntunan khusus. Anda yang mau mengikuti, silakan, tetapi ikuti terus, karena akan berlangsung terus tuntunan khusus bagi kita, dan kita ini adalah kesatuan bagi semua tubuh Kristus. Jadi bukan berkata, saya yang paling hebat, enggak. Saya ditempatkan Tuhan di bagian tertentu, dan di bagian itulah Tuhan akan tuntun saya sesuai dengan tujuan dan fungsi kita di dalam tubuh Kristus. Jadi kita nggak ada sama sekali mengatakan saya lebih hebat ataupun orang lain lebih jelek. Nggak ada, tetapi kita saling membutuhkan, tetapi kita butuh berfungsi di tempat di mana Tuhan tetapkan kita. Amin. Sehingga saya minta juga Anda ikuti, walaupun mungkin sederhana Anda sudah tahu, tetapi tuntunan Tuhan bukan tentang sederhana ataupun tidak, tetapi bicara tentang kita mau ikut taat, ambil bagian enggak. Kalau kita ambil bagian, kalau kita main bola, kita ambil bagian. Siapapun yang bikin gol, tapi kegembiraannya, sukacitanya seluruh tim. Siapapun juga. Amin. Demikian juga siapa yang bertahan dengan baik, maka keuntungannya adalah bagi seluruh tim. Di mana orang itu tempatkan. Demikian juga kita ini. Amin ya saudara. Jadi bukannya kita mau, gereja kami ataupun kelompok kami punya tuntunan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau Anda ditempatkan di situ, ikuti tuntunan. Anda sekarang mendengarkan tuntunan Tuhan karena Anda ditempatkan di RM. Ataupun kalau Anda yang sudah biasa ikutin, silakan. Ya, oke. Tuntunan Tuhan buat kita tahu bahwa kita harus memprioritaskan bersekutu dengan Tuhan, harus fokus dengan kerajaan Allah, kita harus menempatkan firman Tuhan di mana kuasa firman itu mengalir, dan juga harus mendedikasikan hidup bagi Tuhan. Dan kita sedang bicara tentang dedikasi hidup bagi Tuhan. Minggu lalu kita sudah melihat bahwa kehidupan dalam Yesus ini adalah kehidupan yang terus dipulihkan. Sampai kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, kita terus dipulihkan, saudara-saudari. Begitu banyak hal di dalam hidup kita ini yang masih belum kita alamin secara penuh, dan juga perubahan yang belum terjadi dalam hidup kita, yaitu jiwa kita, dan juga hal-hal yang belum kita alami, dan ini terus Tuhan tambahkan. Amin. Kehidupan hamba Tuhan selalu adalah kehidupan yang bertambah-tambah, diubahkan bertambah-tambah baik. Tapi kita sudah ngelihat pemulihan, restoration tanpa dedikasi nggak mungkin. Artinya apa? Kalau Anda mau mengalami pemulihan yang terus-menerus, Anda perlu ambil sikap hati dedikasi. Karena dedikasi adalah sikap hati. Ini kita ngelihat minggu lalu, saya hanya mengulang. Ya. Jadi,
Beda antara dedikasi dan nasar. Saya nggak suka bernasar, ya, karena saya tahu siapa itu manusia. Kita bernasar adalah sesuatu yang belum terjadi, belum kita milikin. Ya, kita bilang, Tuhan, kalau itu nasar, kalau itu jadi milik saya bernasar, misalkan gitu. Ya, kalau usaha itu jadi milik saya bernasar, penghasilannya 50% buat Tuhan. Itu bernasar, belum terjadi. Tapi dedikasi adalah sesuatu yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada di depan mata, sudah menjadi bagian kita, sekarang pilihan kita. Kalau bernasar, Bapak Ibu, gak mudah, artinya begini, silakan, tetapi Tuhan tidak pernah menuntut untuk bernasar. Tetapi bernasar itu, kita ini manusia, kadang kita lupa. Kadang dari proses kita bernasar sampai itu terwujud, kadang butuh lama, dan kita udah lupa kadang. Dan kita lupa, kita merasa nanti akhirnya bersalah. Ini dedikasi yang saya bicarakan, oke? Nah, dedikasi adalah karena kita punya pengharapan. Orang yang berdedikasi karena dia tahu ke depannya akan tambah baik. Dia memiliki harapan yang akan tambah baik. Anda punya nggak harapan? Inilah restoration. Restorasi adalah terus dipulihkan, ke depan akan lebih baik. Oleh sebab itulah, saya katakan, kenapa kita butuh dedikasi? Karena dedikasi adalah tindakan yang melihat pada harapan ke depan. Ketika saya melakukan, mengkaitkan, dan dedikasi adalah mengkaitkan sesuatu dengan pribadi yang lebih mulia, yang lebih tinggi, yang lebih menentukan. Dan dalam hal ini adalah Tuhan. Makanya ketika Daud menang di Baal Perasim, di tempat itu dulu belum nama Baal Perasim, tapi ketika dia menang, dia namakan, karena kemenangan itu sudah dia terima, dia namakan tempat itu Baal Perasim. Sehingga ketika ada pertempuran lagi, dia tahu pengharapan dia, karena didedikasikan itu, dia pasti menang lagi. Dan ternyata dia menang lagi, karena Tuhan adalah sesuatu yang membuat kepastian. Tetapi, saudara-saudari, oleh sebab itu, dedikasi harus menjadi bagian hidup orang percaya. Dan ini bukan hanya permainan kata, tetapi dedikasi adalah suatu ketetapan hati. Harus inisiatif kita. Dan dedikasi bukannya menjadi suatu beban. Kalau nasar bisa jadi suatu beban. Tapi dedikasi bukan menjadi suatu beban. Coba Anda bayangkan, kalau Anda mendedikasikan, mengkaitkan sesuatu dengan pribadi ataupun Allah ataupun Tuhan yang luar biasa, yang Anda tahu akan baik dan setia, bukankah itu menyenangkan? Amin? Nah, itu dia. Jadi, jangan membuat dedikasi itu jadi beban. Tetapi, kalau jadi beban, Anda salah memiliki sikap hati. Tapi harus menjadi sikap ataupun menjadi hal yang menyenangkan. Nah, minggu lalu kita udah ngelihat bahwa dedikasi itu memiliki kuasa. Ya, dedikasi itu membuat kuasanya adalah pertama, saudara, manusia itu cepat lupa, tetapi dengan dedikasi Anda akan memiliki kesadaran bahwa Anda terhubung terus dengan Tuhan. Dan dedikasi itu juga membuat Anda mengalami pemulihan terus berlangsung, restoration terus berlangsung. Dan dedikasi juga membuat Anda menempatkan diri kita di bawah naungan Tuhan, benar nggak? Ya, kita lihat minggu lalu, dan dedikasi membuat kita juga ya mengalirkan kuasa dari perjanjian Tuhan. Karena Tuhan hanya orang yang berjalan bersama Tuhan yang telah sepakat. Ya, firman Tuhan katakan berjalankah dua orang yang belum sepakat. Jadi artinya kalau mau berjalan bersama, kalau mau mengkaitkan diri dengan Tuhan bersama, kita harus sepakat. Sepakat atas apa? Janji Tuhan. Dan itu yang kita alamin ketika kita berdedikasi. Dan kemudian dedikasi membuat kita sigap. Dan orang-orang yang berdedikasilah yang dipakai Tuhan. Tuhan mau pakai semua, tetapi Tuhan nggak bisa pakai orang-orang yang hari ini dia bilang ikut Tuhan, kemudian besok dia ikut cara dunia. Tuhan nggak bisa pakai dengan cara itu, orang-orang yang seperti itu. Tuhan mau pakai, tapi dia tidak bisa pakai. Tapi ketika Anda memutuskan untuk berdedikasi, Tuhan pasti pakai Anda dan saya. Amin. Dan kita pun sigap. Siap untuk menghadapi segala tantangan keadaan, ya, dengan nggak takut, nggak usah takut segala sesuatu. Nah, hari ini kita belajar tentang sikap hati, amin. Kita ambil dari tentang ketika Salomo selesai membangun bait Allah dan dia mendedikasikan bait Allah itu bagi Tuhan. Anda tahu pembangunan bait Allah ini berlangsung 7 tahun, tetapi pembangunannya bukan pembangunan 7 tahun, tetapi persiapannya dong lebih daripada itu, dan dimulai dari hati Daud yang mau membangun tempat kediaman Allah. Tetapi puji Tuhan, sekarang kediaman Allahnya kita adalah diri kita sendiri dan dibangun oleh Yesus.
Amin. Tapi mari kita lihat, kita belajar dari apa yang Tuhan mau singkapkan kepada kita. Diambil dari 1 Raja-Raja ayat 8, 54 ya, sampai nanti 59. Tapi kita baca per pasal atau per ayat dulu ya. Dari 54 sampai 56 dulu. Ketika Salomo selesai memanjatkan doa dan permohonan kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan mengenadahkan tangannya ke langit, maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel dengan suara nyaring. Katanya, terpujilah Tuhan yang memberikan tempat perhentian kepada umatnya, Israel, tepat seperti difirmankannya, dari segala yang baik yang telah dijanjikan dengan perantara Musa hambanya, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Saudara, sikap hati yang pertama, kalau Anda melihat di sini adalah satu, Salomo bersyukur. Kenapa? Bukan karena keadaan, bukan karena kemampuan dia, tetapi dia bersyukur karena Tuhan setia. Tuhan yang menyediakan segalanya. Dia yang membangun dengan umat Israel selama 7 tahun. Dan disediakan segala bahan-bahannya. Anda tahu bait Salomo itu megah sekali. Tetapi dia tidak menyombongkan diri, tetapi dia mengakui diri bahwa semua sumber yang mereka dapat, semua kemampuan yang mereka bisa lakukan untuk membangun bait Allah yang megah itu, datang dari Tuhan. Karena janji Tuhan aja. Karena segala yang baik yang telah dijanjikan Tuhan, semua digenapin. Itulah sikap hati yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur bukan pada keadaan. Banyak umat Tuhan salah mengerti. Ketika disuruh bersyukur, mereka bilang, bagaimana saya bisa bersyukur dengan keadaan yang sulit ini? Bagaimana saya bersyukur dengan segala kebutuhan yang masing begitu banyak? Saudara-saudari, bersyukur bukan tentang keadaan. Bersyukur, ingat, ya, kalau Anda ngelihat gambar yang pernah kita juga pakai, bersyukur adalah karena tangan Allah, kesetiaan Tuhan, kuasa Tuhan memegang Anda, nggak akan melepaskan Anda, kesetiaan Dia, janjinya ya dan amin. Itulah yang kita syukuri dan nggak bisa diambil oleh dunia, oleh siapapun juga. Itu sudah ada sekarang, bisa nggak kita berdedikasikan itu? Ingat ya, kesetiaan Tuhan sudah ada sama kita. Dia nggak mungkin nggak setia. Tangan Tuhan sudah ada sama kita. Dia nggak mungkin lepaskan dan tinggalkan kita. Itu sudah ada. Itulah yang kita bisa dedikasikan. Caranya bersyukur. Orang yang berdedikasi memenuhi kehidupannya dengan bersyukur daripada mengeluh. Hari-hari ini, saudara-saudari, kalau kita mulai ingat bahwa saya mau mendedikasikan karena pemulihan ini terus berlangsung. Segala kebaikan Tuhan terus berlangsung dalam saya. Mungkin saat ini belum terjadi kelihatan, tetapi saya percaya ke depan pasti kelihatan. Oleh sebab itulah saya bersyukur karena Tuhan setia, bukan karena keadaan. Amin. Kemudian, ayat lanjut kita. Ayat 57 sampai 58. Dikatakan Salomo, kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sehingga sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita, janganlah Ia meninggalkan kita dan jangan Ia membuang kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hatinya kepada kita, kepada kita, hati kita kepadanya, saya ulangin lagi, ayat 58. Tetapi hendaklah dicondongkannya hati kita kepadanya untuk hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Apa yang dikatakan Salomo saat ini adalah sesuatu sikap hati yang mencari penyertaan Tuhan dan tuntunan. Amin. Saudara-saudari, saya mengatakan, bukankah penyertaan Tuhan dan tuntunan Tuhan sudah ada? Di mana kita dapat penyertaan tuntunan Tuhan? Banyak orang hanya melihat tuntunan Tuhan kalau kita bisa dengar suara kudus, Roh Kudus, amin, benar. Tetapi yang pasti yang lebih nyata adalah tuntunan Tuhan ada di dalam firman Tuhan. Orang yang berdedikasi, dia mencari tuntunan Tuhan. Dia baca firman, bukan hanya sekedar janji Tuhan, tetapi dia mau cari tuntunan Tuhan dalam firman itu. Dan ketika Anda baca firman Tuhan, maka Anda akan sebanyak kali mencari tuntunan Tuhan, akan disingkapkan hal-hal yang luar biasa. Saya takjub, kagum. Karena bukan kemampuan dan kekuatan saya, ketika saya baca firman, kalau dibukakan, waduh, semangat sekali, saudara-saudari. Tetapi, sikap hati yang pertama adalah, sikap hati yang dibutuhkan adalah mencari. Kita mencari penyertaannya.
bukan mencari janjinya doang, tetapi hati kita condongkan kepada Dia. Ya, saudara, nggak mungkin kita mau mendedikasikan sesuatu. Misalkan Anda mau mendedikasikan anak Anda, Tuhan, ya, penyerahan anak adalah dedikasi. Anak itu udah milik Anda, sudah ada pada Anda dedikasikan kepada Tuhan. Nah, itu dia. Tapi saya mau katakan, nggak mungkin Anda bisa mendedikasikan anak itu kepada Tuhan tanpa Anda tidak memberikan hati Anda untuk mencari tuntunan dan penyertaan Tuhan. Amin. Itu yang dimaksud. Sehingga dedikasi bukan karena Anda hebat, Anda mampu, tetapi dedikasi menyatakan, Tuhan, aku tetap dan sangat butuh penyertaan-Mu. Aku sangat butuh tuntunan-Mu. Dan inilah yang bukankah yang kita butuhkan setiap hari. Namun kadang kita tidak sadar. Kita hanya sekedar berdoa minta sama Tuhan. Tuhan memang menjawab, tetapi ketika Anda tahu bahwa saya harus mendedikasikan, salah satu bentuk dedikasi adalah saya mencari penyertaan dan tuntunan Tuhan. Maka kita lihat, ada kuasa di dalam dedikasi. Anda melihat, Anda bukan hanya sekedar minta, tetapi Anda sedang berjalan. Dedikasi adalah mengkaitkan diri Anda. Ini saya bicara tentang apa yang Tuhan bicara tentang dedikasi, bukan istilah dunia. Dedikasi adalah mengkaitkan diri kita untuk kepada Tuhan, baik berjalan mau apapun juga. Amin. Nah, kemudian apalagi yang dilakukan ayat 59 sampai 60, Salomo berkata, hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan dekat pada Tuhan Allah kita siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari, supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhan Allah dan tidak ada lain. Tuhanlah Allah dan tidak ada Allah lain. Apa maksudnya, saudara-saudari? Nah, ketika Salomo berkata, ya, hendaklah perkataan yang kupohonkan tadi kepada Tuhan, dekat pada Tuhan siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan. Kata keadilan ini bahasa aslinya adalah asa. Artinya bahasa Inggrisnya maintain. Ini berbicara tentang Tuhan memberikan provision, penyediaan dan berkat. Itu dia, ya. Yang dimaksud keadilan di sini adalah bukannya keadilan secara pengadilan, dihakimin secara adil, bukan. Ya. Ini istilah ini kadang begini, sekarang kadang di dalam baca Alkitab kadang kita hilang di dalam translation. Lost in translation, jadi dengar dari bahasa aslinya, kadang bahasa Indonesia lebih banyak keterbatasan. Harusnya bukan keadilan yang disampaikan di situ, tetapi adalah provision and berkat, gitu, ya. Jadi penyediaan dan berkat. Kiranya Engkau memberikan penyediaan dan berkat. Nah, oh iya dong, kita itu diajarkan begitu, doa Bapa kami kayak gitu kan? Saudara, tetapi lihat ayat 60-nya. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada Allah lain. Orang yang berdedikasi bukan sekedar mencari penyediaan dan berkat, tetapi orang yang dedikasi, dia mau meninggikan dan membuat Tuhan dikenal. Anda ingat kan tadi, kalau dedikasi adalah bicara tentang apa yang Anda telah dapat. Berkat ini Anda sudah dapat di dalam Kristus, iya kan? Tetapi bukankah berkat ini haruslah sesuatu yang Anda bisa pakai untuk meninggikan dan membuat Tuhan dikenal? Saudara, percaya, Yesus mati di salib supaya kita hidup di dalam berkat, bukan lagi kutuk. Supaya kita hidup di dalam segala kelimpahan. Bukan hanya sekedar harta. Harta adalah bagian kecil, materi adalah bagian kecil. Begitu banyak yang membuat Anda hidup berkelimpahan, sukacita, kebahagiaan, hikmat ilahi. Saudara tahu nggak, kalau Anda mulai menyadari hal ini dan berani beriman percaya, maka dunia butuh hikmat kita yang Tuhan singkapkan kepada kita. Begitu banyak persoalan di dunia ini, begitu kesedihan, begitu banyak sekali pergumulan orang-orang di dunia dan butuh hikmat ilahi, dan Anda mau dipakai Tuhan. Itu sudah diberikan. Nah, ketika itu sudah diberikan, maka itulah yang bisa kita dedikasikan. Kalau Anda sudah melihat Tuhan sudah memberkati Anda, penyediaan maupun berkat segala sesuatu yang Anda butuhkan,
Anda mau pakai itu untuk meninggikan. Supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah, meninggikan Tuhan. Tidak ada Allah lain. Amin. Supaya Tuhan dikenal. Oleh sebab itulah, nggak mungkin orang yang berdedikasi hanya mau menikmati untuk diri sendiri. Oh iya, udah saya punya banyak, udah saya punya cukup, yang penting buat diri saya cukup. Nggak mungkin. Kita sudah melihat bahwa dedikasi nggak mungkin tanpa memberi. Dan memberi itu bukan hanya sekedar materi, bukan hanya uang, begitu banyak. Ya, Anda memberi juga sukacita, Anda memberikan pemulihan karena Anda sudah dipulihkan, Anda memberikan juga mengalirkan pemulihan buat orang lain. Itu dia. Kenapa? Mau meninggikan dan membuat Tuhan ditinggikan, dikenal. Amin. Ya. Boleh kita minta berkat, boleh kita minta penyediaan Tuhan, dan Tuhan sudah ada dan sudah membayarnya, itu Anda berhak untuk menerimanya, tetapi tujuannya adalah Tuhan dikenal. Bangsa-bangsa menerima Tuhan. Amin. Kemudian yang keempat, terakhir, di ayat 61, Anda melihat, ya, dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan Allah kita dengan sepenuh hatimu, dengan segenap hidup dengan hidup menurut segala ketetapannya dan dengan tetap mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Apa maknanya, saudara-saudari? Ya, orang yang berdedikasi, dia mengarahkan hati untuk tetap ke Tuhan dan ke jalan Tuhan. Amin. Jadi, dedikasi adalah sikap hati. Kenapa? Karena Tuhan sudah ada di pihak kita sekarang. Tetapi Tuhan tidak bisa memaksa kita. Anda dan saya yang harus memutuskan. Mau mengkaitkan nggak dengan Dia? Inilah dedikasi, saudara. Mau mengarahkan hati kita nggak? Tetap ke Tuhan. Segala sesuatu, baik pergumulan, baik kemenangan yang sudah kita alami, ataupun juga sukacita yang kita alamin, mau nggak kita arahkan ke Tuhan? Sehingga kita tetap di jalan Tuhan. Anda tahu, dunia penuh dengan dua hal. Apa yang dunia lakukan pada kita? Pertama, dunia kasih tarikan yang luar biasa. Artinya, dunia kasih kepada kita hal-hal yang menarik, yang bisa kita nikmati. Kemudian yang kedua, dunia kasih kebalikannya. Dia mengasih tekanan yang luar biasa. Tetapi kedua-duanya tujuannya adalah membuat kita menjauh dan meragukan Tuhan. Hati kita nggak ke Tuhan lagi. Hati kita mulai, kalau kita kelimpahan, kebanyakan ke hal-hal yang dari dunia yang bikin menyenangkan kita, akhirnya kita lupa Tuhan. Atau kalau kita punya masalah yang luar biasa, akhirnya kita, aduh Tuhan, kau nggak mau tolong, atau Tuhan mungkin nggak ada kali. Ya, atau Tuhan mungkin nggak terlalu berkuasa. Ini dia, meragukan Tuhan. Akhirnya ketika itu juga, kita akan keluar dari jalan Tuhan. Aduh, percuma ikutin Tuhan. Udah, ini jadi enak, nantilah Tuhan, kalau minggu aja ke gereja. Tetapi dedikasi akan mengarahkan kita ke Tuhan dan jalan-jalan Tuhan. Amin. Ini juga sama seperti tadi juga. Kalau Anda punya usaha misalkan, Anda diberikan usaha, diberikan gedung, usaha baru, ruko, atau apapun juga. Saudara, lalu Anda mau mendedikasikan kepada Tuhan. Dedikasikan artinya bukan, oh ini dipakai buat gereja, oh ini pakai buat persekutuan. Saudara, percuma Anda kasih pakai gedung yang Anda miliki untuk persekutuan, untuk gereja, tetapi Anda nggak tertarik kepada Tuhan. Anda nggak mau pakai jalan-jalan Tuhan. Percuma kita mendedikasikan usaha kita kepada Tuhan, tapi kita tidak punya ketetapan hati untuk menjalankan usaha kita menurut prinsip ataupun jalan-jalan Tuhan. Percuma kita dedikasikan anak kita, tetapi kita tidak berketetapan untuk menuntun, memimpin, membesarkan anak kita menurut prinsip-prinsip Alkitabiah. Oleh sebab itu dibutuhkan sikap hati yang berjalan kepada Tuhan, ke arah Tuhan dan berjalan sama Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi inilah sikap hati yang dibutuhkan untuk kita berdedikasi. Dan dedikasi ini adalah suatu hal yang kita harus lakukan, setiap orang percaya lakukan. Ingat, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang berdedikasi. Anda bukan lagi, memang Anda bebas, tetapi kita karena kasih Tuhan, karena kebaikan Tuhan, kita mau mengkaitkan diri kita kepada Tuhan. Sebab itulah kita dedikasikan hidup kita kepada Tuhan.
Sikap hati yang berdedikasi adalah sikap hati yang bersyukur karena Tuhan, bukan karena kita. Karena Dia setia, Dia pegang kita, Dia nggak tinggalin kita. Dedikasi kepada Tuhan adalah sikap hati yang mencari penyertaan dan tuntunan Tuhan, bukan semaunya kita aja. Ya, hati yang kepada Tuhan adalah sikap hati yang mau meninggikan segala sesuatu untuk kita mau meninggikan dan membuat Tuhan dikenal. Kalau kita punya kelimpahan, kita mau pakai untuk meninggikan dan membuat Tuhan terkenal. Dedikasi adalah sikap hati yang mau mengarahkan hati kita tetap ke Tuhan, apapun, baik kelimpahan maupun kekurangan. Paulus katakan, aku tahu apa itu kelimpahan atau apa itu kekurangan. Dalam segala hal, ya, dia tidak mau melemahkan diri, dia tahu Tuhan yang harus tetap dia ikutin. Itu dia yang Paulus katakan dalam Korintus 4. Ya, dia tetap mengarahkan hati ke Tuhan, baik dalam kelimpahan maupun dalam kekurangan. Dan tetap mengikuti jalan Tuhan. Amin. Nah, saudara, terakhir, kita ini sebagai bonus, kita sudah melihat bahwa Tuhan kasih tuntunan kita 4 hal. Yaitu prioritas bersekutu dengan Tuhan, fokus pada kerajaan Allah, tempatkan firman di mana kuasa firman mengalir, dan dedikasikan hidup bagi Tuhan. Nah, kita ngelihat supaya permudah, lihat dengan gambaran yang ada. Oke? Nah, apa hubungannya dengan dedikasi? Ya, Anda tahu bahwa gambar ini sudah menjadi kita sering familiar ya, kita sering dengar ya, kita lihat di dalam RM ini. Nah, dalam dedikasi adalah dedikasi adalah hidup berjalan dengan Tuhan. Gambarannya adalah ketika seperti seorang anak berjalan dengan Yesus bergandengan tangan. Jadi berjalan bercara kaki artinya begini, kalau gampang Anda mau ingat, itu seperti salib, di bawahnya adalah kehidupan yang berjalan sama Tuhan. Dedikasi adalah setiap perjalanan kehidupan Anda yang Anda mau dedikasikan kepada Tuhan. Anda mau arahkan, Anda mau kaitkan kepada Tuhan. Sehingga nggak ada hal yang tersembunyi. Apa yang Anda lakukan, Tuhan tahu. Apa yang Anda lakukan bersama Tuhan. Susah maupun senang. Ya. Kemudian juga dedikasi adalah kita harus fokus, kita harus melihat bahwa pertolongan saya dari Tuhan. Artinya apa, saudara-saudari? Dedikasi adalah begini, Anda mendedikasikan bahwa setiap pertolongan, pengharapan saya bukan dari manusia, bukan dari dunia, bukan pada kemampuan, tapi dari Tuhan aja. Gambarannya seperti tangan Tuhan yang memegang kita. Lalu kemudian dedikasi juga adalah bicara hati. Yang kita bisa dedikasikan adalah hati. Kita bikin keputusan, hati saya adalah buat Tuhan, sehingga saya mau kenal Dia, saya mau cari jalan-jalannya. Itulah gambarannya, yaitu gambar seperti komunion, ya, tubuh dan darah Tuhan Yesus dan firman Tuhan. Ketika baca apa firman Tuhan, kita mau lihat tuntunannya. Jadi apa yang kita dedikasikan? Hati kita. Kaki kita berjalan bersama Tuhan senantiasa, kehidupan kita bersama Tuhan, pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita dedikasikan, gak ada lagi yang lain, saya nggak berharap pada manusia, sehingga saya nggak perlu kecewa sama manusia. Amin. Saya nggak perlu kecewa sama orang-orang, saya nggak perlu takut dengan keadaan. Saya tahu dedikasi saya, saya mendedikasikan pengharapan saya hanya kepada Tuhan. Dan dia nggak akan gagal. Kemudian saya dedikasikan hati saya, agar saya terus berpaut sama Tuhan. Kemudian tangan saya mendedikasikan karya kemampuan tangan saya, apa yang saya lakukan, baik untuk orang lain, baik untuk diri saya, semua dari kemampuan Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan itulah kehidupan salib. Semua harus menuju kepada salib. Amin, saudara-saudari. Anda dapat semua? Mari kita sama-sama ya melakukan hidup yang berdedikasi. Sadari itu, dimulai dengan sikap hati. Karena kita bukan lagi kita, tapi Kristus yang hidup dalam kita. Artinya bukannya Anda diambil alih. Enggak, tapi Anda mau bergandengan tangan. Itulah, ya, dedikasi adalah mengkaitkan diri Anda dengan sesuatu yang Anda hargai, hormati, dan Anda ingin selalu melekat. Dan bagi kita adalah Yesus. Ketika Anda memberikan hidup dedikasi, pemulihan terus terjadi dalam hidup kita. Dan Anda akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Yuk, kita tutup dengan doa. Bapa di surga, terima kasih tuntunan pimpinan dan hati Bapa telah diberikan buat kami. Dan kami tahu Yesus telah bayar harganya sehingga kehidupan kami adalah kehidupan yang dipulihkan senantiasa. Dan sekarang Roh Kudus juga menuntun kami untuk kami mendedikasikan hidup kami. Setiap perjalanan hidup kami, hati kami, pengharapan kami, dan apa yang kami bisa lakukan
kepada Tuhan saja. Tuntun pimpin anak-anakmu, dan kami tahu hidup kami adalah kehidupan yang diberkati, sehingga bisa memberkati banyak orang. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.